Yo, what's up guys, di video kali ini kita bakalan membahas tentang ikan gupi dan cara dari proses kawin sampai proses anakan, apa tuh, berayak, sampai proses berayak. Di sini banyak gambar-gambar ikan gupi. Ikan gupi itu banyak jenis ya guys ya. Jadi hari ini nih saya ini nggak ada kerjaan, jadi bingung mau bikin apa, video apa. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke ikan gupi yang saya miliki. Nah, di sini ini akuariumnya, akuarium kecil, ukuran kecil ya guys ya. Di sini ada isinya 3 indukan betina, 1 jantan. Nah, di sini kemarin itu udah ngelahirin, udah punya anak ya. Ternyata ini ikan gupi ini bukannya bertelur, rupanya dia ini langsung beranak, jadi langsung keluar anak gitu. Di sini saya pakai filter airnya, filter dari Takari. Nah, nanti di sini banyak pertanyaan, kemarin tuh banyak keluhan dari ikan gupi. Ada yang kenapa ikan gupi sering memakan anaknya sendiri. Jadi ikan gupi itu hampir sama kayak ikan lele. Di sini saya jelasin, ini anakannya umur sekitaran 1 minggu lebih ya guys. Ini udah 1 minggu lebih. Kemarin itu waktu dia lahiran saya sempat hitung berapa jumlah anaknya. Terus di sini saya lihat nggak ada yang berkurang ya anaknya ya. Saya hitung lagi kembali. Terus di sini indukannya udah bertelur lagi tuh, udah kembung-kembung lagi yang perempuannya. Kalau kemarin tuh nggak ada, yang cuma 1 yang bertelur, kalau yang 2-nya belum mengandung telur ya. Kemarin cuma 1. Jadi ini semuanya anakan indukan yang warna apa nih, ikannya yang warna buntutnya nggak ada warna. Ini filter saya guys ya, buat penjernih air. Ini filternya udah saya modif, di dalamnya udah saya kasih busa sama karang-karang gitu, karang batu-batuan. Jadi kalau kita beli biasanya filternya itu nggak bagus, cuman ada busa doang di tengah-tengah, nggak terlalu bisa menjernihkan. Kalau untuk pakannya ini saya ngasih makannya sehari itu 2 kali ya, pagi biasanya, terus sama malam saya pulang kerja itu saya kasih makan. Kalau enggak istri saya ngasih makan sore, pokoknya pagi sama sore dah menjelang malam itu tuh kasih makan sehari 2 kali. Jadi untuk pakannya sendiri ini, untuk indukan sama burayaknya saya menggunakan pelet ya guys ya, yang saya beli di toko-toko akuarium. Kan ada kalau anakannya itu saya beli peletnya, pelet buat anakan burayak. Waktu itu dari burayak, peletnya dia agak kecil kayak serbuk-serbuk kayak gitu. Kalau untuk indukan itu peletnya yang agak besar kayak buat ikan cupang. Kalau dari aroma itu yang lebih berasa itu aromanya yang buat burayak itu kalau nggak salah harga perbungkusnya 5.000, itu cukup. Itu perbungkus itu 2 minggu lebih, 1 bungkus itu kalau untuk burayak. Jadi ikan gupi ini dia ini posisinya yang penting itu makannya kita jaga guys. Jadi ikan ini kalau dia lapar positif dia akan cari makan, apalagi indukan tuh yang baru udah lahiran kan, perutnya mendadak kosong tuh, jadi nafsu makannya tinggi.
Ini enggak saya pisah-pisah ya, dari dia bulayak sampai sekarang, sampai umur apa tuh, umur 1 minggu lebih, hampir 2 minggu nih, belum saya pisah-pisah. Jadi intinya tuh ada pada makannya guys, kita harus jaga pola makan indukannya, pola makan anakannya. Jadi di posisinya kalau dia kenyang itu dia nggak mungkin makan sembarangan, dia pasti anteng aja, dia nggak makan anaknya. Jadi ikan gupi itu jangan sampai dia lapar, nah, itu guys. Dan jangan sampai juga kita mau ngasih makan berlebihan, maka bakal jadi kuman juga. Itu banyak yang ngegenang gitu, buat airnya kotor nih. Jadi saya dari awal dia lahiran itu sampai sekarang saya jaga pola makannya, terus nggak telat pokoknya kasih makannya sehari itu 2 kali. Ini nanti mau saya coba saya besarin di sini dulu, terus nanti kalau udah besar warnanya udah kelihatan, nanti mau saya coba pisahin mau dimasukin ke aquascape saya nanti situ. Jadi intinya makannya yang harus kita jaga. Kalau untuk airnya ini tergantung ya, kalau saya ganti air tuh, kalau untuk airnya tergantung. Kalau saya lihat airnya udah agak beraroma busuk, aroma nggak enak, atau udah agak butuh atau gimana, itu udah nggak jernih lagi, banyak yang ini, saya ganti. Bisa jadi seminggu 1 kali, karena saya pakai filter jadi bisa seminggu 1 kali atau 15 hari sekali gitu. Jadi nggak tentu ada waktunya atau berapa. Jadi saya tuh lihat airnya, kalau airnya masih layak ya masih saya pakai. Ini saya menggunakan obat air biru, terus air hujan ya, air hujan yang sudah direndamkan, terus saya kasih obat air biru biar dia tambah sehat. Mengganti airnya ukurannya ya, terkadang saya ganti 50%, terkadang juga 80% ya saya ganti ya, enggak semuanya saya ganti, karena ikannya banyak isinya, susah saya ngangkatnya, jadi saya ganti 80% airnya, kadang juga 50%. Jadi itulah tip dari saya ya guys ya, kalau mau coba-coba memelihara ikan gupi, kita harus jaga pola makannya. Bisa juga terjadi dia makan anaknya tuh emang indukannya, tapi biasanya itu dia itu emang kelaparan gitu guys, dia kelaparan jadi makannya sembarangan. Nah, kalau ada yang salah di video ini tolong di komen di bawah ya guys ya, biar kita sama-sama tahu, ini kita sama-sama belajar nih. Ini menurut saya yang saat ini memelihara ikan gupi, mungkin ada yang salah dari suhu yang peternak gupi atau gimana, tolong di komen di bawah biar saya juga dapat pencerahan ya. Kalau yang mau ngikutin saran saya silakan dicoba, itu menurut pengalaman saya ya. Oke guys ya, terima kasih yang udah pada nonton video ini, terima kasih juga yang udah pada like sampai hari ini, sampai YouTube saya udah ada iklannya. Next video mungkin kita akan buat video apa lagi, mungkin apa mod lagi atau tentang game lagi atau apa lagi ya, saya juga masih bingung, nanti saya pikirin lagi di jalan. Oke, thank you yang udah pada subscribe.